Yeay, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kenari. Oke, eh, malam hari ini kita akan spesial banget pastinya. Kenapa kita akan spesial? Karena ini Bincang Kenari yang sudah genap ke 1 bulan. Yeay, 1 bulan akhirnya kita bisa sudah 4 kali live. 4 kali live Instagram, 4 kali bincang kenari di setiap bulannya, di setiap minggunya, dan ini adalah episode keempat. Ini adalah episode keempat dan banyak sekali tema-tema menarik yang udah kita sajiin buat semua, buat teman-teman semua. Malam hari ini nggak kalah menarik. Oke, kenapa nggak kalah menarik? Karena malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang keren banget dan ini khususnya nih buat teman-teman yang memang menggeluti dunia sales. Tapi buat saya sih everybody sales ya. Kenapa? Karena minimal kita harus menjual diri kita sendiri karena. Dan di sini kita akan ngobrol sama pakarnya langsung. Pakarnya itu adalah Bapak Deddy Budiman. Yeay. Bapak Deddy Budiman inilah yang nanti akan memberikan kita banyak poin-poin penting, tips and trick gimana caranya untuk menjadi seorang sales yang kece. Yeay. Dan hari ini malam ini juga spesial banget. Kenapa? Karena kita punya hadiah. Ya, karena ini perayaan kita 1 bulan pertama. Yeay, kita anniversary yang ke 1 bulan. Uh, kita akan bagi-bagi hadiah nih. Kita akan banyak bagi-bagi hadiah karena saya punya voucher dari Mug Coffee. Saya punya voucher dari Mug Coffee Jakarta. Posisinya mereka ada di Tebet. Nah, saya punya 8 voucher malam hari ini yang saya bagiin. Dan juga saya punya produk dari Kenari, yaitu Foodpool. Yeay, Foodpool dari Kenari Jaya. Oke, ini akan kita bagikan gratis malam hari ini buat teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa malam hari ini jadi istimewa, karena buat teman-teman yang punya pertanyaan dan pertanyaannya menarik, kita akan pilih nanti dan langsung bisa dapetin 8 voucher dari Mug Coffee, Instagramnya Mug JKT, Mug Jakarta disingkat Mug JKT, dan juga Foodpool dari Kenari Jaya for free buat teman-teman semua yang nanti punya pertanyaan yang paling menarik. Oke ya, pasti udah gak sabar nunggu Pak Deddy. Kita langsung aja buat ngobrol-ngobrol sama Pak Deddy. Sebentar saya sambil cek, sambil nunggu juga. Seharusnya Pak Deddy sudah join malam hari ini. Saya juga mau nyampein buat teman-teman yang belum sempat nonton Bincang Kenari dari episode 1, 2, dan 3 kemarin, pastinya silahkan kunjungin di profil di Instagramnya Kenari Jaya. Itu ada IGTV, silahkan langsung nonton di IGTV atau lewat YouTube juga ada, karena kita upload juga di YouTube-nya Kenari Jaya. Silahkan cek di YouTube-nya Kenari Jaya. Oke. Ingat ya, udah siap-siap dengan pertanyaannya ya. Kita langsung undang aja kalau gitu ya, Pak Deddy Budiman malam hari ini. Aduh, ini saya deg-degan nih. Karena Pak Deddy ini waktunya luar biasa sibuk. Tapi kita di ini apa namanya di. Halo, selamat malam Pak Deddy. Malam. Selamat pagi terus deh kita ya, Putra ya. Selamat pagi, Pak. Yeay. Saya senang banget, Pak. Thank you banget ya Pak Deddy udah nyempetin waktunya malam hari ini buat Kenari Jaya. Sama-sama. Saya tahu Pak Deddy pasti sibuk apa nih malam ini? Banyak banget Pak yang saya mau tanya. Ini saya sampai listnya saya bingung nih. Titipan pertanyaan juga banyak banget soal yang udah datang. Maaf ya Pak, jadi ganggu waktu Bapak buat motoran malam hari ini. Tawa aja ya. Motornya harus parkir dulu nih Pak. Kawasaki W175-nya parkir dulu. Luar Keliling biasa dulu loh Pak Sajuma Deddy di malam Jumat. Sajuma, bener. Oke Pak, aduh ini saya bingung mau mulai dari mana nih Pak. Pak Deddy ini saya kenalin sedikit ya Pak ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mungkin untuk mengingatkan teman-teman lagi bahwa Pak Deddy ini adalah founder dari Komisi Nasional dan Sales Director. Komisi Nasional sendiri adalah komunitas sales di seluruh Indonesia ya Pak. Betul ya Pak Deddy? Iya, betul ya.
Oke, dan Instagram Pak Dedi sendiri, Dedi Budiman 08 nih. Buat teman-teman tinggal klik aja, buat tahu lebih kenal dengan Pak Dedi, tinggal klik aja di profilnya Pak Dedi, nanti bisa keluar tuh semua. Termasuk gambar motornya Pak Dedi ada juga di situ. Pak Dedi, langsung ke obrolan kita ya Pak ya, ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Nah ini ada langsung nih Pak, ada titipan pertanyaan langsung dari teman-teman arsitek. Kebetulan kan memang Kenari Jaya ini kita banyak sekali partner dengan teman-teman arsitek ya Pak ya. Gitu. Tapi sebenarnya juga kalau saya lihat di sini pertanyaannya nggak cuma khusus buat teman-teman arsitek sih, pastinya juga buat teman-teman yang memang pengen menekuni di bidang sales nih. Nah ini yang saya mau tanya Pak. Yang saya mau tanya ini adalah pertama, apakah langkah awal yang diperlukan agar klien percaya Pak menggunakan jasa kita? Nah kalau arsitek sebagai gimana caranya mereka bisa percaya untuk pakai jasa arsitek untuk bangun rumah mereka atau proyeknya mereka gitu Pak. Itu pertanyaan saya pertama Pak. Langsung dijawab dulu nih Pak Dedi. Langsung ya. Jadi Putra, Langsung aja Pak. pertanyaan itu jawabannya adalah Kenari Jaya. Jawabannya apa Kenapa? Pak? Sorry Pak, putus. Jawabannya adalah Kenari Jaya. Kenari Jaya. Oke. Nah, kenapa Kenari Jaya? Itu kan yang pertanyaan, kenapa Kenari Jaya? Jadi, jawabannya Kenari Jaya kenapa? Yang pertama adalah karena ke-nya itu, kalau kita mau jualan sebagai arsitek, kita harus kenali target kita, kenali market kita, kenali pelanggan kita. Kenari, yang ke-nya pertama adalah kenali. Pelanggan, market, kompetitor, dan sekarang kita tahu kan kita masuk era new normal, betul kan? Betul Pak. New normal artinya kan berbeda dengan sebelumnya. Mungkin teman-teman arsitek sebelumnya tidak ada masalah, ya ada yang dapat project kerjasama dengan berbagai developer, kerjasama dengan berbagai channel lah ya, kita bisa jualan jasa sebagai seorang arsitek dengan sangat baik. Tapi kita sadar harus kenali nih sekarang era new normal, era yang berbeda. Jadi kalau Anda merasa kok sekarang susah ya, bukannya susah, cuma marketnya emang berubah, itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi kondisi seperti ini kan, iya semuanya kan berubah. Jadi kalau kita lihat definisi new normal apa sih? New normal adalah perubahan perilaku, perubahan aktivitas, terjadi suatu perubahan. Contohnya, dulu kita ketemu ngobrol-ngobrol di kedai kopi, sekarang ngobrol di IG Live, betul gak ya? Betul gak? Betul Pak. Lihat, iya. Mana ada dulu Kenari Jaya bikin IG Live, sekarang udah sebulan 4 kali Putra bikin. Iya. Betul Pak. Putra akhirnya jadi bisa jadi host kan sekarang. Kalau nggak gini nggak bisa jadi host ya. Yang nonton ribuan Pak. orang. Bener banget Pak. Aduh, bener. Iya, jadi kita kenali dulu lah, kenali marketnya, kenali pelanggan kita, kenal dunia yang berubah ini. Jadi kita mesti sadar, mesti menerima bahwa ini berbeda loh. Ya. Jadi ketika teman-teman arsitek pasti juga merasakan, loh Pak sekarang berat. Iya, saya ngerti. Nah tapi dengan itu kita mesti kenali, terus kita mesti bagaimana, mulai dengan kenali dulu, oke kalau seperti ini bagaimana ya. Nah, contoh misalnya saya di dunia training, saya begitu jadi perubahan di awal-awal pandemi langsung, wah ini berubah nih. Artinya saya harus switch, kenali bahwa ini sekarang nggak mungkin terjadi training di tempat rame-rame, nggak mungkin, offline pasti dibatalkan semua. Dan dibatalkan semua training saya selama 3 bulan ke depan. Oke, saya kenali kondisinya, saya buru-buru switch. Nah, switch-nya itu setelah kita kenali, oke, market saya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman arsitek, kan selama ini ketahuan marketnya siapa. Sekarang dengan new normal, berubah nggak marketnya? Misal dulu kan project-project, developer sekarang mungkin pada hot, misalnya ya, saya tidak mengenal terlalu lebih dalam tentang dunia arsitek dan dunia developer, tapi secara gambaran umum. Nah, tapi secara jualannya saya boleh memberikan suatu tips yang bisa kita aplikasikan adalah, ya kita kenali dulu. Sekarang kalau gitu, oh ini marketing nggak bisa beli. Oke, kalau gitu kita cari yang masih punya potensi untuk beli. Yang masih punya potensi untuk memakai jasa kita sebagai seorang arsitek. Makanya kalau teman-teman ikutin Instagram saya banyak nulis sekali di sejak pandemi ini. Terakhir saya bilang kalau mau jualan tuh harus cari orang yang berdoku. Doku itu artinya dia punya dana, punya otoritas, punya kebutuhan. Semua orang pengen rapin rumah saya juga pengen dirapin, saya butuh arsitek, gitu ya. Tapi coba tanya orang, apakah orang itu punya dana? Apakah orang itu punya otoritas untuk mutusin? Saya diajak ngomong, ternyata yang bisa seorang bapak diajak ngomong, ternyata istrinya yang punya ambil keputusan, seorang istri diajak ngomong, ternyata suaminya yang punya ambil keputusan. Jadi kita harus tahu, nah, kenali. Jadi teman-teman sekalian kenali nih kondisinya berubah ini.
Itu yang perlu teman-teman sadar dulu bahwa sekarang memang berbeda. Ya. Ya, jadi kenapa susah? Ya karena kondisi seperti ini. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngeluh terus kan. Kita apa yang harus kita lakukan? Contoh sederhana, saya berapa kali IGLF dalam seminggu ini saya iseng selalu tanya. Misalnya saya tanya ke Putra, nggak tahu Putra udah lihat Instagram saya atau belum ya. Di mana singa tinggal? Oke, di mana singa tinggal? Ini saya sempat baca tadi, Pak. Nah, ya, di mana singa tinggal? Oke. Harusnya di kandangnya, Pak. Nah, Di padang pertanyaan rumput, sederhana Pak. kan? Harusnya Pertanyaan di padang sederhana, rumput. sederhana tapi nggak mudah dijawab, betul nggak? Orang kan bilang, di mana singa tinggal? Di hutan, Pak. Di kebun binatang, Pak. Iya, coba googling deh, singa tinggal di mana? Singa itu tinggal di savana atau sabana, di padang rumput. Loh, kok katanya raja hutan, Pak? Iya, kan dia raja hutan, Pak. Kok nggak tinggal di hutan? Iya, dia punya asisten di hutan, dia tinggal di padang rumput aja, gitu kan? Oh. Iya, benar. Iya. Maksudnya kenalilah market kita dalam saat ini, teman-teman arsitek. Ya. Penurunan market pasti. Nah, tapi kan kita harus survive kan. Survive itu kan kalau kita ada seorang yang mengatakan survival mode itu. Survival itu artinya adalah kita berenang di satu kolam yang berbeda. Dulu kolamnya kita biasa berenang seperti apa, sekarang kolamnya baru. Artinya kita mesti kenali kondisi seperti ini. Ketika kita mengenali, artinya di sini nih. Oh, masih ada market seperti, ini enggak nih. Ini enggak lagi drop nih. Ya udah, jangan masuk ke sana. Itu kenali. Baru tuh, masih ada yang lain. Wow, lanjut nih. Itu baru Lanjut, Pak. Makin penasaran, Pak. Penasaran ya. Nah, setelah Anda kenali, baru kenari. Kenanya itu adalah bagaimana cara nawarin jasa Anda. Oke. Nah, nawarinnya gimana? Dunia berubah. Dulu kan kita offline. Sekarang dipaksa karena pandemi COVID mesti online. Nah, cara nawarin kita gimana? Masih offline aja? Ya nggak bisa. Masih harap ketemu sama orang? Ya nggak bisa. Mau nggak mau mesti strategi langit. Sun Tzu pernah bilang, siapa menguasai langit, siapa menguasai bumi, maka kemenangannya komplit. Langit itu online, bumi itu offline. Sekarang buminya kena pandemi, mesti strategi langit. Nah, cara Anda nawarin jasa Anda gimana? Iya. Lihat, Kenari Jaya tiba-tiba sekarang eksis di Instagram. Kenapa? Karena dia tahu, dia harus masuk ke sana. Cara nawarin berbeda. Ini kan salah satu menawarkan konsep dari Kenari Jaya. Nah, kita aplikasi. Sekarang lihat saya jam 7, lihat Instagram, semua IG live. Semua IG live, betul nggak? Betul, Pak. Kenapa? Karena cara nawarinnya berubah. Dulu kita mungkin bisa hard selling. Anda butuh jasa saya, arsitek. Sekarang nggak bisa soft selling. Ada banget. Ini kan seperti acara seperti ini. Apakah Kenari Jaya langsung hard selling? Enggak loh. Dia bangun brand, bangun komunitas, supaya orang awareness-nya dapat, akhirnya percaya. Nah, itu kan soft selling. Nah, cara nawarinnya gimana? Oh, Pak capek, Pak. Ya, kalau nggak mau capek, jangan jualan. Betul ya? Apa saya nggak capek? Putra sekarang jam 7, biasanya pulang udah di rumah, sekarang jam 7 masih kerja dia. Disuruh jadi host. Sama Pak Hendra. Ya, malam Pak Hendra ya. Selamat malam, Pak Hendra. Iya. Gitu loh. Jadi cara nawarin teman-teman arsitek gimana caranya selama ini? Anda harus bangun awareness. Dulu mungkin Anda terkenal di proyek-proyek tertentu. Sekarang proyeknya nggak jalan. Jadi Anda kalau dulu mungkin B2B, sekarang saatnya B2C. Pak, tapi B2C capek. Ya, kan kita lagi survive. Nah, kalau normal lagi, kita balik lagi ke cara kita yang dulu boleh. Tapi sekarang cara nawarin kita gimana? Itu yang perlu dipikirkan. Makanya ada kolaborasi. Seperti ini kan kita kolaborasi kan? Kolaborasi. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi itu cara nawarinnya gimana? Pertama kenalin, kedua cara nawarin kita harus berubah. Ya. Dan yang ketiga, ada 5 nih, Kenari Jaya ada 5. Yang ketiga ada RI-nya. RI-nya adalah resiko apa atau rintangan apa yang akan Anda hadapi. Seperti ini, ketika Anda mulai menawarkan sesuatu dengan konsep yang berbeda, menawarkan dengan pendekatan yang berbeda, ada resiko nggak? Ada. Ada rintangan nggak? Ada. Nah, Anda harus prediksi. Arsitek kan jago semua. Biasa bikin desain-desain segala macam. Udah membayangkan. Sekarang Anda bayangkan. Rintangan apa yang bakal Anda hadapi? Resiko terburuk apa yang Anda hadapi ketika Anda mengubah strategi? Ketika kita menemukan pendekatan nawarin yang baru. Pikirkan itu dengan baik. Resikonya apa? Pak, resikonya saya mesti isi konten Pak setiap hari, Pak. Pak, resikonya saya mesti bikin IG live tiap minggu nih, Pak. Oh, seminggu sekali kurang, mesti seminggu 2 kali nih, Pak. Saya nggak bisa jadi host nih, Pak. Saya nggak bisa pakai IG live nih, Pak. Ya belajar lah. Ya.
Resikonya apalagi nggak bisa langsung nih jualannya. Iya, bangun awareness ya resikonya. Resikonya apa salah ya? Anda bayangkan lah, seorang arsitek kan terstruktur orangnya kan, orang tipe terstruktur. Nah, Ya. Anda buat list resiko apa, rintangan apa yang mungkin Anda hadapi. Nah, jadi tahu list, oke, seperti apa. Kenalin, ya kenalin Nawarin. marketnya, nawarinnya caranya berbeda, perhitungkan Ya. resikonya, rintangannya Ya. apa. Setelah itu udah dihitung-hitung, maka jaya. Janya itu jalanin. Jangan cuma dipikirin, jalanin. Betul nggak? Betul, Pak. Iya. Iya, ada quote-nya, when we take action, miracle happen. Yes. Iya. Benar. Take action. Ya, take action lah kayak gini 4 kali. Yang nonton berapa, Pak? Sekarang nonton baru 50, 60. Nggak apa-apa. Jalanin aja, betul nggak? Daripada kita nggak jalanin, tak kompetitor udah jalan duluan. Betul. Jalanin. Dan terakhir, abis jalanin, jaya. Ianya yakin. Yakin. Iya, it can be miracle when we believe. When you believe. You believe nggak? Enggak. Ya udahlah, jangan jalanin. Nggak yakin, Iya. betul nggak? Iya. Betul. Believe. Nah, Wow. itulah Kenari Jaya. Dari Kenari Jaya aja udah bisa jadi konsep satu sales ya, Pak. Aduh, luar biasa ya, Iya. Pak Deddy nih. Jadi tadi dari Kenari Jaya tuh kenali, nawarin, gimana cara nawarinnya, terus rintangan, jalanin, yakin. Iya. Mantap. Iya. Waduh. Selesai Pak kan, Deddy. selesai. Selesai. Bener ya, Pak ya. Aduh, pertanyaan saya langsung kejawab semua nih, Pak. Aduh, emang gak salah emang nih kalau ngobrol sama Pak Deddy nih. Aduh. Bener, Pak. Nah, tadi bicara soal kita harus kenalin dulu marketnya. Kita kenalin dulu marketnya, lalu tadi gimana cara kita nawarin. Kayak tadi Pak Deddy bilang bahwa sekarang ini eranya udah berubah, semua cara nawarinnya mau nggak mau jadi berubah ya, Pak ya. Nah, terus juga perhitungkan resikonya, jalanin sama yakin. Nah, bicara soal tentang kenali nih Pak, kenali. Nah, ini kan salah satu kunci paling penting ya Pak, ketika kita mau jualan, kita harus kenali customernya. Nah, dia ada pertanyaan juga Pak, titipan pertanyaan nih. Poin penting apa yang harus dilakukan oleh arsitek dalam menentukan produk apa yang mereka akan ajukan ke klien? Ini nyambung sama tadi poin yang pertama ya Pak ya, kenali itu ya Pak ya. Iya. Produk apa yang mau Anda tawarkan? Tergantung segmen Anda apa. Kalau segmen kita premium, ya kita tawarin premium dong. Gitu. Ya. Kalau kita main masuk di bawah, kita tawarin premium, ya nggak nyambung. Betul. Jadi itu yang penting. Jadi misalnya kita kolaborasi sama Kenari Jaya, saya punya customer seperti ini, lu bisa support produk apa? Oh ini, kan sesuai dong. Jadi kita kan kerjasama sama Kenari Jaya dalam hal ini sebagai arsitek. Kenapa? Supaya kita bisa ngobrol sama dia, Kenari Jaya, saya ada proyeknya seperti ini. Kira-kira produk apa yang cocok, yang bisa masuk? Karena kalau ini kayaknya terlalu murah, dia nggak sesuai. Bukannya harga yang penting kualitasnya atau apa. Kan kita bisa ngomong. Nah, balik lagi kenalin bener-bener deh kita punya market siapa. Karena arsitek kan banyak. Nah, setiap orang kan punya uniqueness. Nah, apa keunikan sebagai seorang arsitek? Bayangin setiap tahun ada sekian ratus ribu lulusan arsitek. Walaupun nggak semua jadi arsitek nantinya ya. Nah, jadi apa yang menjadi keunikan Anda? Anda kenali juga diri Anda. Seperti itu. Nggak perlu turunin harga. Misalnya, sekarang, wah, kalau kita turun harga aja. Nggak perlu. Kenapa, Pak? Ntar nggak ada yang beli. Jangan turun harga. Tanya Pak Hendra. Ya, Pak Hendra. Ya, kalau Pak Hendra, Pak, Dad, gimana? Buat besok saya ada training sama teman-teman Kenari Jaya. Rate kamu berapa, Dad? Segini, Pak. Terus gimana? Saya sih nggak turun harga. Saya bilang, Pak Hendra, saya support. Pak Hendra ada budget berapa, info aja. Kita sebagai teman, ya, santai aja. Itu loh. Jadi kita nggak perlu turun harga. Emang harga kita segini jasanya. Wah, lu gimana? Gue tenang, bos. Udah lu, ini, ya lu ada budget berapa, kita support. Kan customer jadi merasa gila lu ya. Lu support gue kalau lagi begini. Iya dong. Betul. Nah, itu yang penting. Jadi teman-teman jangan takut langsung turun harga. Malah kalau turun harga, orang jadi ragu. Lu turun harga, ntar lu bandingkan. Nanti begitu normal, susah lagi lu naiknya. Begitu normal. Jadi jangan perang harga jadi, ya Pak ya? Jangan. Iya, ada namanya sadis. Tahu gak sadis? Apalagi tuh Pak sadis? Sales diskon tuh. Oke. Sadis bener dah. Kalau nggak ada diskon nggak bisa jualan. Iya. Iya, banyak tuh jangan sadis. Kayak gitu tuh Pak. Nah,
Kalau Oke. masalah jualan cuma gara-gara diskon, besok kita mau bahas tuh ya besok adanya. Kalau cuma Ya, diskon, nggak usah pakai sales. ya, Betul betul nggak? betul. Saya tulis aja Betul harga paling betul. murah. Lu cek lah keliling Indonesia, nggak paling murah. Ya udah Ya, lo orang nggak usah pakai sales, betul nggak? Jangan ya, sadis-sadis betul. sales diskon tuh namanya ya. Benar 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 benar, Pak. Ya, jadi kuncinya jangan perang harga, tapi justru kita harus lebih kenal marketnya kita atau si calon customer kita, Pak ya. Apa service yang bisa kita kasih lebih untuk mereka. Mm-mm. Kuncinya itu Iya, ya, Pak ya. iya. Oke. Oke. Nah, terus tadi juga Bapak sempat nyinggung soal yang namanya kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Nah, ini biasanya kan ini poin penting sih kalau kalau saya pribadi melihat bahwa kolaborasi ini poin penting karena ketika kita let's say arsitek pasti butuh barang-barang bagus. Nah, gimana nih Pak tipsnya Bapak untuk ngejaga apa ya namanya relationship lah yang baik antara partnership kita atau teman kolaborasi kita. Gimana sih Pak akhirnya supaya bisa saling menguntungkan, simbiosis mutualisme lah. Iya, intinya kan orang yang penting sama-sama happy. Ya kita tolong kita Mm-mm. bantu seperti apa. Contohnya gini, saya kasih ide buat teman-teman arsitek. Anda kan Mm-mm. punya klien banyak, katakanlah punya 100 klien, ya. Ya, Mungkin klien-klien juga mau melakukan sesuatu tapi bingung. Sekarang ya, lagi kondisi begini enak. Anda hubungi Kenari Jaya, hubungi brand-brand lain yang mungkin dalam produk yang berbeda, 10 apa yang punya produk-produk yang berbeda, mungkin satu keramik, satu apa semua. Anda bikin event lah di Zoom meeting. Ya, buat klien-klien saya, ini saya mau undang 10 apa brand mm-mm. ya dari Kenarjaya, dari apa segala macam, mereka kan sharing, siapa tahu Bapak sekalian kalau mau beresin rumah atau apa, bisa dapat ide, Bener, mau apa, nggak usah repot, datangnya sekarang. Itu kan contoh kolaborasi yang sederhana. Yang penting betul. artinya apa? Brand juga diuntungkan, jadi brand mereka dikenal. Mereka juga nggak perlu bayar ke Kenarjaya atau apa, karena kan ini sama-sama menguntungkan. Dan customer mereka juga happy, kenapa dapat satu, oh produk-produk baru apa sih? Misalnya sekarang kan orang takut kan, contoh ini mungkin bukan produk Kenarjaya, misalnya orang kan takut finger pakai tangan, gitu kan? Wah, orang Ya, bingung nih, gimana finger pakai face, pakai muka? Itu kan butuh ide dari mana? Nah, jadi bisa kolaborasi Kenarjaya ada produk baru nih. Bisa share ke mereka, oh iya saya butuh ini loh. Daripada dia klik-klik, googling-googling, capek, bingung juga. Contoh lah misalnya, di YouTube tuh ada apa aja. Saya tiap pagi olahraga naik sepeda. Saya kadang nonton YouTube, nonton apa ya? Bingung juga. Kita ya, mesti tahu dulu kita mau kemana. Kadang-kadang dengan semakin banyak juga orang semakin bingung. Jadi kalau kita bantu malah nih, kita kumpulin sekian brand, apa mau share ke Bapak Ibu biar dapat ide kalau mau renovasi rumah atau sesuatu, bisa kerjasama. Nanti arsitek kan saya. mm-mm. Itu kolaborasi. Ya, ya. Jadi memang penting ya Pak, era sekarang tuh kolaborasi penting banget ya Pak. Karena kan kita juga ya seperti yang Bapak tadi juga udah mention nih, kita memang banyak berkolaborasi dengan teman-teman arsitek nih dari Kenari Jaya. Nah, ini memang poin penting ya Pak ya di era sekarang nih. Dan kalau Iya, menurut Pak Dedi sendiri seperti tadi nih Pak dari Kenari Jaya tuh ada kenali, terus yang poin kedua nawarin. Nah, di zaman kayak sekarang yang paling efektif cara nawarinnya gimana sih Pak? jadi nawarin, tadi saya bilang, siapa menguasai langit, menguasai bumi. Kuasain langit, kuasai bumi. Sekarang udah dibuka juga nih, PSBB udah dibuka. Tetap kan Ah, ketemu bisa, walaupun terbatas. Tapi langit itu juga mesti kuat. Langit yang mesti oke. kuat. Jadi bangun awareness lah, bangun awareness. Saya juga termasuk trainer yang banyak kuat di offline. Artinya apa? Saya banyak kegiatan, Iya, klien saya adalah in-house. oke. Perusahaan-perusahaan besar yang buat. Jadi mungkin selama ini saya merasa ya, orang tahu saya, klien sudah tahu saya untuk sosial media, untuk Instagram, Iya, atau cukup lah, yang penting orang tahu. Karena terus terang follower saya di Instagram kan adalah teman-teman sales. Nah, sedangkan oke. user saya adalah owner, director, apa segala macam. Mungkin nggak semuanya main Instagram, tapi penting hubungan yang baik. Tapi sekarang saya mesti bangun brand di Instagram. Jadi saya mulai, oke, saya kasih konten-konten yang bagus saya buat teman-teman sales. Nah, supaya apa? Mungkin teman-teman sales nggak bisa undang saya secara langsung, karena mereka bukan mengambil keputusan. Tapi mereka bisa pengaruhi atasan mereka untuk, ya Pak, si Deddy bagus nih. Dia kan ngomong. Contoh kemarin, saya baru bawain training ke perusahaan truk. Hmm, Pak, gimana ya bikinnya? Saya bilang, kita kalau mau bikin konten, pengusaha-pengusaha truk pada nggak semuanya main di Instagram, nggak main sosial media. ya, Saya bilang, iya, kamu bikin aja konten buat supir truk. Supir truk. iya. Kalau Instagram kamu di follow 1.000 supir truk, itu kan bos kalau mau beli truk, dia nanya sama sopirnya, merek apa sih yang bagus? Wah, ini aja lah bos. Jadi serangnya di atas sama di bawah. Di bawah kita tetap ketemu sama klien, di atas kita main bangun awareness. Perang awareness di atas itu. Oke.
Jadi awareness tuh masih Jadi, justru sekarang awareness ini lagi penting-pentingnya ya Pak ya? iya, karena begini dulu sebelum pandemi, waktu belum new normal, kan orang lihat Instagram apa sekedarnya. Ya pemain-pemain Ya, online jauh dari dulu emang udah banyak lah ya. Tapi kan ya, nggak semua. Tapi sekarang kan orang semua iseng-iseng lihat Instagram. Iseng lihat Instagram. benar, Karena mereka lebih punya banyak waktu. Begitu. betul. Jadi Instagram masih efektif nih Pak untuk salah satu tools untuk kita jualan. Tergantung targetnya siapa. Tergantung. Oke. Ya, tergantung. Kalau targetnya, kadang-kadang Instagram kan umur berapa? Saya punya, dari follower Ya, saya yang paling banyak tuh umur 25 sampai 35. Paling besar tuh di sana. Ya, ya. kalau terlalu besar itu artinya mungkin mereka nggak main di sana. Nah, kalau ibu-ibu tuh masih banyak main di Facebook. Oh, Oke. jadi kita mesti mainnya di mana? Ya, jadi kita mesti tahu di mana. Main di YouTube buat bagi konten, buat orang tahu. Boleh juga. Jadi Anda Instagram bisa bikin konten, taruh di YouTube, karena orang cari di YouTube. Tapi buat engagement-nya gimana? Di Instagram. Karena di Instagram kita bisa ngobrol kan. Kalau di YouTube kan cuma satu arah, kirim paling chat-chat begitu doang. Ya, Nggak bisa balas, nggak bisa apa, beda karakternya. Nah, ini buat bangun awareness. Memang tidak menghasilkan langsung. Saya katakan buat teman-teman arsitek, tidak bisa menghasilkan langsung. Anda bikin seperti ini, Anda bikin konten, nggak terima. Tapi Anda perlu lakukan. Karena memang dunianya berubah ke sana. Capek loh, saya kalau boleh ngomong ya, saya di tengah kesibukan saya ngajar, tadi pagi, sore ngajar, masih harus bikin konten. Saya konten banyak, cuma kan dirapiin lagi, tinggal di-share. Tapi kan itu mesti dibikin. Mesti ada tim yang ngurusin, siapa. Tapi capek gak? Capek, tapi mesti dilakukan ya? Mesti dilakukan. Namanya lagi susah zamannya. Kerjanya harus 2 kali, 3 kali lipat. Kalau lagi susah kita mau santai, ya mati kita. Jadi kalau capek sedikit, ya nggak apa-apa lah. Ya emang lagi susah zamannya. ya. Lagi penuh perjuangan lah, kalau susah, terus susah beneran. Maksudnya, ya zaman yang Ya. tough, jadi kita mesti fight. Jadi, gitu. Wah, ini jadi agak melebar nih Pak. Saya mau tanya, bicara soal konten Pak. Iya, ini jadi seru sih. Saya surprise sih Pak. Maksudnya saya tahu pasti kan customernya Pak Deddy ini pasti kan corporate, owner dari corporate gitu, yang untuk training timnya, training untuk pegawainya. Tapi saya surprise ngelihat followersnya Pak Deddy ini 12,8K di follower di Instagram Pak. Dan berarti memang yang saya lihat di sini dengan kata lain berarti apakah memang si owner perusahaan ini main Instagram Pak? Belum tentu. Paling dari yang main Instagram follower saya itu paling cuma berapa, nggak sampai 100. Oke. Tapi saya bangun. Jadi begini. Saya kan tadi kan cerita, ini rahasia saya sebenarnya ya. Yes. Rahasia saya. Saya senang Pak. Tadi kan saya cerita. Saya punya teman-teman di Sales Director Indonesia. Termasuk Pak Asen dari ini kan, itu teman saya kan. Nah, itu kan saya ngobrol sama Pak Asen. Teman saya kan, jadi teman kan. Teman kan, Pak Asen aktif nggak di Instagram? Nggak terlalu aktif. Saya nggak tahu Pak Asen punya akun Instagram apa enggak. Ntar saya cek, kalau Pak Hendra saya tahu aktif kan. Pak Erik saya tahu aktif. Nah, jadi kalau kan mereka nggak terlalu aktif gitu. Tapi aktif kalau WhatsApp, kalau ngobrol kita sering ngobrol, ngopi, berapa yang Zoom meeting, kita ketemu. Nah, saya dekat sama bos-bosnya, kita ngobrol lah. Tapi kan mereka juga punya anak buah. Contoh, Pak Asen kan punya tim Kenari Jaya, tim salesnya. Nah, saya tempat mesti jalin hubungan kan. Ya udah, kita hubungannya gimana interaksinya? Lewat sosial media. Begitu. Jadi saya bangun atas dan bawah. Atasnya saya jagain dengan tetap hubungan, kita ngobrol-ngobrol. Ya kan ngobrol-ngobrol nggak mesti. Sosial media kan cuma salah satu, ya kan sosial media. Nah, jadi atasnya terjalin hubungan, tetap saya di teman-teman sales director dan 400-an director, CEO perusahaan besar semua, ya. Nah, kita teman ngobrol-ngobrol, sering kolaborasi satu sama lain. Sebagian besar itu adalah klien saya. Nah, tapi mereka mungkin main di Instagram biasa aja, followernya juga dikit-dikit, follower dikit ya. Apalagi mereka sangat milih followernya siapa, nggak sembarangan di accept kan. Nah, betul. Tapi kan mau nggak mau dengan kondisi sekarang saya harus bangun awareness. Oke, ntar orang bilang wah Pak Deddy jago jualan, Instagramnya sedikit. Padahal dalam hati saya, customer saya bukan di Instagram kalau boleh ngomong. Nah, iya, kalau boleh ngomong. Iya, kalau boleh ngomong, tapi mau nggak mau sekarang saya bangun. Ada orang bilang, saya punya follower. Saya punya teman, saya nggak perlu sebut namanya ya. YouTube saya, followernya 12.000. Teman saya YouTube-nya 100.000 followernya. Tapi order trainingnya boleh dibandingin. Wih, itu rahasianya apa, Pak? Rahasianya dia cuma di langit, nggak membumi. Oke. Iya. Jadi awareness-nya kita lewat jalur langit, tapi harus tetap membumi ya, Pak? Iya. Makanya tadi saya bilang, saya mau ngasih langit, mau ngasih bumi. Di buminya mesti kuat. Di buminya mesti kuat.
Jadi, Oke. apakah saya misalnya follower saya cuma sekian belas ribu, sama ada orang yang mungkin trainer followernya 100.000. Ada Ya, korelasinya ke order training nggak? Belum tentu. ya. Mungkin dia follower lebih banyak, tapi lihat lagi followernya siapa. Misalnya tadi saya bilang, follower saya kalau berkatakan 80% itu sales, 80% sales ya. 20% guru. Karena saya banyak bawain training ke Oke. sekolah-sekolah juga. Buat pelayanan saya Ya, ke sekolah-sekolah, ada guru juga, guru-guru. Nah, ya. jadi ya mereka kalau dikatakan pengambil keputusan bukan, tapi tetap saya maintain hubungan seperti itu. Itulah yang perlu. Jadi Oke. tetap bangun awareness, perlu. Tetap bukan berarti kuantitas nggak penting, ya penting. Makanya saya Ya. lagi bangun. Jadi tadi lah, atas sama bawah lah, atas bawah. Jadi teman-teman arsitek, sekarang kan kita mungkin kesulitan nih, tetap bangun. Nah, saat ini saat yang tepat untuk bangun awareness Anda. Jadi nanti sambil pelan-pelan, keduanya jalan bareng. Langit sama bumi. Nggak boleh juga diabaikan langitnya. Ya, jadi tetap Hmm, langit sama bumi mesti dua-duanya. oke. Nah, Gitu. tadi nih Pak, yang Pak Dedi sempat bilang bahwa akhirnya sekarang Pak Dedi ada effort lebih setiap harinya karena Pak Dedi harus mikirin konten. Harus Mm-mm. bikin konten, Pak. Nah, ini konten-konten buat temen sales nih yang tips dong, Pak. Konten-konten yang paling tepat menurut Pak Dedi. Saya kasih rahasia lagi ya. Rahasia Sip. ya. Aduh, habis rahasia gue semua dibuka semua. Ya. Hore. Nih, kan kenali. Tadi kan saya bilang kenali. Kenali ya. Nah, saya dulu kan sering isi konten, tapi nggak selalu fokus seperti sekarang lah ya. Tahu nggak? Ketika saya bikin cuma tulisan tuh ya, tulisan uh, pantang pulang sebelum jualan, Oh, rame. oke. Tapi saya kasih konten yang pure, cara cari prospek yang bagus. Itu daging ilmunya. Tapi yang komen lebih banyak pantang pulang sebelum jualan, banyak kasih komen begitu-gitu semua. Kenapa? Oh. Karena orang sales. Orang sales suka yang lucu-lucu. Tapi bukan sembarang lucu. Lucunya tetap ada jualan. Bikin Hmm. meme-meme seperti itu, meme seperti itu. Nah, itu kan meme yang kombinasi. Jangan meme semua juga, karena kan kita bukan pelawak. Ya, Kan saya bukan pelawak gitu. Tapi kombinasi. Ada konten yang serius, ada konten yang ringan. ya. Nah, jadi buat orang happy. Jangan dikasih daging mulu. Wah, orang wah ini kayak ikut Pak Deddy, kayak ikut kuliah mulu deh. Tapi ada yang lucu-lucu juga. Coba lihat ntar konten-konten saya. Lucu-lucu semua. Kayak kemarin ada apa namanya ada meme-nya dari si Captain America kan. Dia bilang, "Pak jadi beli gak?" Terus dia bilang, "Enggak, kemahalan." Oh, bilangnya nggak punya duit, jadi gebukin si Captain Amerikanya. Itu kan lucu-lucuan doang kan. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Oke, oke, Ya, dan oke. orang banyak yang like, banyak yang komen begitu. Iya, iya, benar, Sederhana. benar, Jadi benar. tapi kombinasi ya, jangan lucu-lucu semua, jangan. Ntar akhirnya bisa merusak image saya sebagai seorang sales trainer. Wah, Pak Deddy mah apa tukang lucu. Mas, nggak mau saya. Itu cuma sekedar membuat orang lebih nyaman. Ringan lah jadinya, ringan. Gitu. Oke. Dan Jadi konten juga harus menurut sesuaikan dengan klien. Gitu. Oke, jadi konten harus disesuaikan dengan klien kita. Balik lagi ke kenali itu poinnya ya, Pak ya. Tapi menurut Pak Dedi, pengalamannya Pak Dedi nih Pak, berarti memang sebenarnya masyarakat kita nih, khususnya Indonesia, itu lebih seneng dengan soft selling ya Pak? Iya, soft selling. Nggak suka orang kalau kita terlalu hard selling, orang nggak suka. Apalagi di Oke, sosial media. Ingat, sosial media itu strategi marketing, bukan strategi jualan sebenarnya. Bangun yes, awareness, orang percaya dia akan hubungi kita. oke. Bangun Ke, ke, awareness. kon- Jadi jangan ke harap konsep langsung, jangan harap. Hmm. ke konsep awal ya Pak, metode basicnya itu ada awareness, interest, desire, and action itu ya Pak Ya, ya? Aida. AIDA, iya, iya, iya. Oke, dan sekarang udah mulai berkembang nih Pak AIDA-nya jadi AISAS kalau nggak salah ya Pak. Awareness, interest, desire, search, action, terus baru Mau apa balik juga lagi. bisa, mau bikin apa juga bisa. Aida Yasa atau apa juga bisa, tinggal kita. Ya, Iya, Kenari Jaya kita iya. bisa bikin, betul ya? Benar, benar Pak. Bapak saya surprise banget ya tiba-tiba Pak Dedi langsung bilang jawabannya Kenari Jaya. Wah. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya benar Pak. Jadi memang saat ini marketnya kita sudah berubah ya Pak ya. Kita harus tetap kayak tadi pesannya Pak Dedi itu kuasai langit dan bumi. Kita harus bangun awareness-nya dulu. Dan masyarakat Indonesia umumnya sekarang ini memang lebih suka dengan soft selling. Oke. Nah, menurut Pak Dedi sendiri nih sebenarnya, ini kan banyak nih Pak teman-teman ya. Mungkin kalau Pak Dedi udah oke lah, udah nggak perlu di
omongin lagi lah. Ini teman-teman masih banyak Pak yang kadang-kadang suka nggak yakin gitu Pak. Bisa nggak ya saya jualan, atau begitu mentok gagal, begitu maju gagal, maju lagi gagal, maju lagi gagal. Akhirnya keyakinannya mereka, karena tadi ada poin yakin tuh Pak. Nah, keyakinan mereka kendor akhirnya Pak. Nah ini gimana sih Pak buat memotivasi kita semua nih, teman-teman sales nih, gimana caranya supaya bisa terus yakin Pak? Kayak Pak Dedi gini. Nih, saya kasih tahu rahasia saya bisa yakin ya. Lihat lihat story saya setiap pagi jam 7:30 ya, saya pasti posting story. Isinya itu ayat-ayat semua atau kata-kata kalimat yang berhubungan dengan Tuhan. tiap pagi-pagi ya. Saya tiap pagi baca renungan. Habis baca renungan, saya yang bagus, saya bikin, saya posting. Tapi di story ya saya posting. Kenapa saya tulis itu? Karena sama seperti baterai, handphone bisa lowbat, betul ya? Supaya lowbat mesti apa? Dicas. Manusia juga bisa lowbat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, goyang lah kita, pasti goyang ya. Berpengaruh, omset turun, semua turun, goyang. Nah, ketika kita goyang, kita mau cari solusi, nggak pernah ada yang ngalami pandemi COVID ini. Ini pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Nggak ada ahli yang bisa menemukan. Jadi solusinya gimana? Nggak ada yang tahu. Nah, sumber segala sesuatu yang kita tahu bisa menyelesaikan masalah, solusinya adalah Tuhan yang di atas. Jadi pas saat kita nggak yakin, ya kita datanglah sama Tuhan. Kita minta hikmat. Minta hikmat karena Tuhan sumber segala hikmat. Tuhan, saya minta hikmat. Saya mau jualan hari ini. Saya mesti gimana? Saya nggak tahu. Tolong berikan saya kekuatan supaya saya yakin. Nah, kalau kita berdoa, salah satu kelebihan doa apa sih? Membuat kita lebih tenang, betul kan? Relax, saya percaya. Iya. Udah, yakin. Gagal, ya dalam hidup ini siapa yang nggak pernah gagal? Semua pasti pernah gagal. Ya, jadi itu suatu hal yang umum. Tapi menurut saya yang penting adalah supaya yakin, ya berdoalah sesuai dengan agama kita masing-masing. Minta hikmat sama Tuhan. Doanya dikuatin. Saya sampai sekarang sudah 3 bulan dari sejak pandemi, setiap jam 9 malam saya sama teman-teman kumpul, kita berdoa setiap jam 9 malam. Ini habis selesai ini acara, saya sebentar beres-beres, jam 9 kita akan doa 30 menit setiap malam, jam 9 sampai 9:30. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Karena saya butuh orang-orang yang bisa menguatkan saya sama-sama supaya kita sama-sama kuat. Kalau enggak, repot juga. Itu loh, nyari duit penting, tapi dekat sama Tuhan jauh lebih penting. Orang Tuhan yang kasih rejeki, betul nggak? Betul Pak. Iya. Ya. Dan selain itu berarti juga kita butuh lingkungan yang positif ya Pak ya. Kita butuh teman-teman yang tadi kayak Pak Dedi, teman-teman setiap jam 9 malam sama-sama berdoa gitu. Coba kalau teman kita nih ya, cerita sama teman-teman sales yang oknum-oknum. Lu gimana? Gua susah, stres kita. Ya. Betul gak? Betul. Tapi kalau kita ngobrol, gimana lu? Iya ya, nggak mudah ya. Iya, tapi kita coba yuk. Gimana? Kan enak. Kalau susah. Aduh, kita stres sendiri jadi dengarnya susah. Kena, kita terpengaruh. Pastilah kena kecipratannya. Susah juga. Iya. Gitu. Oke. Wow, jadi kuncinya yakin itu, pertama kita harus terus deket sama yang Maha Kuasa ya Pak, sama Tuhan. Betul. Dan yang kedua, kita harus dikelilingin sama orang-orang yang positif ya Pak. Kita harus berada di lingkungan yang positif. Iya. Oke. Ya, dari situ akhirnya juga tadi poin yang soal ngejalanin juga ya, akhirnya jadi lebih ringan ya Pak ya. Iya. Benar sih, benar-benar. Jaya, Kenari Jaya. Kenari. Benar Pak. Aduh, jalanin yakin, jaya. Iya. Waduh, betul. Benar Pak. Aduh, nih Pak, ada satu pertanyaan ya Pak ya, saya sambil lihat dulu nih, ada satu pertanyaan masuk. Apakah menggunakan platform LinkedIn itu mempromosikan diri? Kalau iya, seberapa sering memposting di LinkedIn? Dan harus berapa banyak like yang kita dapatkan? Waduh. Oke Pak. Gimana Pak? Kalau berapa like yang kita dapatkan, ini kita nggak tahu berapa banyak. Yang pertama pasti sedikit pertama-tama. Nggak bisa langsung 1.000, nggak bisa. Ya kata LinkedIn itu bagus buat satu awareness buat perusahaan. Tapi sekarang dengar-dengar LinkedIn itu isinya sales semua sama HR. Ya, sales sama HR-nya nggak apa-apa. Tapi kita bangun awareness juga. Tetap soft selling, sesuatu yang berguna, yang bagus, sama seperti itu. Cuman kan kalau di LinkedIn nggak bisa sambil bercanda-bercanda. Harus tetap jaim, harus konten yang berkualitas. Iya, tetap konsisten. Kata kuncinya konsisten.
itu nggak bisa sekali ada posting dan Anda berharap langsung viral. Ya nggak bisa. Kita tuh bukan YouTuber, kita tuh bukan influencer yang pengen hidup gara-gara apa namanya follower kita. Tapi kita hidup kan dari jualan kita. Misalnya saya di bidang training, Kendara Jaya di bidang kunci-kunci seperti itu. Itu bisnis utama kita. Jangan sampai akhirnya wah terkenal jadi YouTuber, ya lain cerita itu kan, lain cerita. Kalau misalnya gara-gara bikin konten kita terkenal, ya itu lain cerita ya, lain cerita. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah bangun awareness supaya orang tahu ada seorang trainer, sales trainer namanya Deddy Budiman. Dari mana tahu orang bisa lihat di kontennya seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya. Oh, ini sorry Pak, Ranit yang tadi nanya ini Ranita Ono. Oh, maksudnya adalah yang saya tanya Bapak yang saya tanya adalah Bapak pakai LinkedIn atau enggak gitu ya maksudnya ya. Kalau iya, seberapa sering Bapak memposting di LinkedIn dan seberapa banyak like yang Bapak dapatkan? Gitu maksudnya ya, Ranita ya. Nah, ini Bapak pakai LinkedIn, Pak? Pasti ada ya? Pakai. Ada. Tapi saya nggak terlalu aktif sekali di LinkedIn. Nggak terlalu. Ada beberapa kali saya konten, share. Nggak terlalu aktif. Ya, karena saya merasa ya itu bagus, LinkedIn bagus. Cuma saya merasa sekarang ini saya coba fokus di satu platform dulu deh, di Instagram ya sama YouTube. Itu pun makan energi. Ya, jadi teman-teman sekalian, tangan kita cuma dua. Tangannya cuma dua. Yeah. Kita pengen semuanya. Ntar lagi sekarang TikTok. Iya, TikTok segmennya siapa? Segmennya masih anak remaja, SMP, SMA. Bukan segmen kita, ngapain juga. Kecuali segmen kita di sana, silakan. Jadi memang bagus, LinkedIn bagus. Tapi saya saat ini lebih fokus, Facebook juga bagus. Cuma saya juga sekarang Facebook udah nggak terlalu inilah. Saya fokusnya udah di Instagram sama di YouTube dah. Itu dulu. Karena itu juga mesti bikin konten loh. Di YouTube bikin konten, di Instagram bikin konten. Betul. Misalnya contoh bikin karusel. Sekarang kan lagi tren happening di Instagram karusel kan. Kalau kita taruh di YouTube kan, taruh di LinkedIn kan nggak cocok, platform beda, dia nggak bisa karusel seperti itu. Di Facebook juga, dan setelah saya tes berapa lama di Facebook saya kayaknya profilnya ini banyak kan teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman main-main aja, ya udahlah, itu buat teman-teman. Tapi saya kalau membangun buat branding saya untuk ini saya main di Instagram sama di YouTube deh. Gitu. Oke. Berarti sampai detik ini menurut Pak Deddy Instagram dan YouTube masih yang paling efektif ya Pak ya? Balik lagi tergantung segmennya siapa. Balik lagi ke segmennya ya. Betul. Ada teman saya dia main MLM, banyak ibu-ibu dan di Facebook lebih hidup daripada di Instagram. Karena ibu-ibu itu di daerah banyak kan masih main Facebook. Oke. Tergantung segmennya siapa. Seperti itu. Makanya tadi balik lagi kenali kita punya klien. Ya, betul Pak. Jadi memang harus fokus ya Pak, kenali dulu marketnya dan fokus main di platform yang memang sesuai dengan marketnya kita gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari jangan lupa ada hadiah. Dari Putra ada hadiah kan Jaya, jangan lupa. Pakai nanya. Ayo tanya. Banyak hadiah nih. Ini Pak, iya, hadiahnya. Dari Yadi.solid Pak. Selamat malam Bapak. Ini orang solid, orang sendiri. Iya bener Pak. Apakah hard selling dan soft selling bisa dijalankan secara bersamaan untuk penjualan? Jawabnya bisa. Ada rumusnya 80-20. 80-20. Bukannya Pareto, bukan. 80-20. 80% soft selling, 20% hard selling. Jadi kalau bikin konten, 5 konten nih. Jangan semuanya hard selling. 3 soft selling lah, 2 hard selling. Atau kalau 10, 7-8 soft selling, 2-3 hard selling. Gitu rumusnya. Oke. 80-20. 80-20 bisa, ya Pak? Oke. Ini pertanyaan saya pribadi nih Pak. Bicara tadi soal konten. Nggak dapat hadiah ya? Putra nggak dapat voucher ini ya? Nggak dapat hadiah Pak. Nggak apa-apa. Sejauh ini vouchernya masih saya yang pegang Pak. Jadi saya yang kuasain. Ini pertanyaan saya pribadi terus terang Pak. Ini saya kepikir deh. Kalau bicara soal konten dan bicara soal soft selling. Nah, saya terpikir Pak, konten
sama iklan itu sama nggak sih Pak? Di kacamata Pak Iklan Deddy? itu, iklan itu bagian daripada konten. Oke. Iya, iklan itu bagian dari konten kan. Misalnya gini, contoh, saya kan trainer nih. Saya mau Ya. buat training cara menjual lewat telepon. Kan saya mau bikin telepon. Katakanlah bulan Juli saya mau bikin, atau gini lah, bulan Juli nih sekalian informasi. Bulan Juli tanggal 22 sampai 23 saya akan bikin namanya Sales Leadership Bootcamp. Sales Leadership 5.0. Itu kan iklan besar saya. Ada 200 orang sales manager, sales leader, kepala cabang, nanti karena dia kirim lah berapa orang ya. Nah, itu kan iklan besar yang saya mau bikin. Saya kan harus promosikan. Ketika promosikan itu kan hard selling, iklan, betul nggak? Nah, tapi kan sebelum iklan saya harus bikin soft selling. Jadi saya akan ajak mungkin narasumber yang ngobrol. Bagaimana sih kita ngobrol? Atau mungkin alasan utama kenapa sih banyak orang keluar dari perusahaan? Itu kan konten. Semuanya. Saya nggak perlu jualan apa-apa, cuma jelasin ini alasan utama lu banyak orang keluar. Karena ini. Itu kan soft selling. Orang jadi ingat, oh iya ya, keluar karena atasannya nggak bener ya. Ntar saya bikin lagi soft selling. Ya, kesalahan utama orang dalam rekrut sales. Iya, salah ya. Nah kan itu soft selling, tapi saya pelan giring kan. Giring, intinya ke sana ntar. Nah, lu kalau mau tahu cara yang benar-benar lengkap, nih kita ada program training besarnya. Gitu. Itu maksudnya. Oke, jadi tetap iklan soft itu selling itu ada tujuannya. Soft selling tetap ada tujuannya, jangan soft selling aja, nggak jelas. Ya. Oke, Contoh, jadi kunci. itu bagian, ya. Iya. Contoh kunci kan. Kan kunci kan, kalau hard selling ini kunci kinerja itu kan hard selling kan. Soft sellingnya apa? Misalnya begini, apa misalnya, tahukah Anda bahwa banyak kunci itu bisa bikin merusak celana, misalnya, begitu kan? 5 hal yang Anda, misalnya 5 hal yang tidak Anda ketahui tentang kunci. Misal 1, kunci itu adalah barang yang selalu dibawa sama manusia, misalnya. 2, kunci itu adalah begini. Nah, kalau masuk surga, semua butuh kunci. Begitu kan misalnya. Iya kan kunci surga, kunci pintu surga. Misalnya, whatever lah. Whatever. Jadi intinya, kunci, itu kan soft selling. Jadi orang ngomong, oh iya kunci, jadi ingat kunci Kenarjaya. Kan kita nggak bilang beli kunci di Kenarjaya, enggak. Cuma itu doang. Tapi besok cerita ya, cerita suatu, bikin meme gitu kan, ada orang ini, atau suatu hal yang menarik tentang kunci, itu aja semuanya berhubungan. Jangan yang bikin konten yang nggak berhubungan sama Kenarjaya, ntar akhirnya bias orang. Ntar yang lucu-lucuan apalah, ini itulah, gitu. Jangan, tetap fokus kontennya. Tapi sesuai dengan bidang. Kayak saya kan, saya bikin meme, semuanya berhubungan dengan sales, nggak ada yang enggak. Kalau nggak kacau, ntar bahaya, mana-mana. Followernya banyak, tapi nggak sesuai dengan market kita, kan repot. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Mungkin ini ada beberapa HRD juga kayaknya nih yang apa namanya, yang ikutan join nih. Nyari sales yang keren siapa sales yang nanya nih. Nah, gimana kita mendeteksi bahwa dia sales yang tepat atau memang salesperson atau bukan, Pak? Saya punya satu guidance lah ya. Kalau kita mau nyari sales itu seperti apa? Kata kuncinya TASK. TASK. Tugas. Tugas ya. Jadi kalau HRD mau nyari sales, lihat tasnya. Tas itu pertama T, bagaimanapun tetap harus ada talentnya. Talent. Oke. Orang ini, talent itu bisa dicek lewat assessment, banyak assessment lah ya. Itu salah satunya, assessment untuk mengetahui potensi dia lah. Atau mungkin kalau talent nggak terlalu ini, intinya kita harus lihat potensi dia. Orang ini potensi seperti apa. Misal di retail is detail, harus cari orang yang detail. Jangan selebor, ntar berantakan tuh toko. Itu kan salah satu ngeliat potensi, betul nggak? Bukannya kita milih-milih ya, kita harus milih orang yang punya potensi. Kalau nggak ya ngapain? Nggak cocok ya nggak bisa, misalnya. Jadi T harus ada talentnya. Tapi talent bukan segala-galanya. Ini penting ya. Banyak orang bilang, Pak dia talent, tapi yang lainnya, makanya saya bilang tas, kata kuncinya. Talent, T, terusnya A-nya adalah attitude-nya, sikapnya gimana. Banyak orang sales hebat, akhirnya nggak berkembang. Attitude yang jelek, yang bikin dia nggak berkembang. Dia merasa dia paling jago, paling hebat, arogan, akhirnya nggak berkembang. Jadi Anda lihat, attitude itu kelihatan. Pas kita berinteraksi, pas ngobrol, ketahuan kan orangnya attitude itu seperti apa. Seperti itu. Tapi ada juga orang, attitude-nya bagus, Pak. Tapi nggak bisa jualan, ya jangan dipakai.
Kita perusahaan, Iya, bukan yayasan. Betul nggak? Kalau yayasan mungkin, ya nggak apa-apa, terus nggak enak hati, orangnya baik. Ya orang kalau baik nggak bisa jualan, ya ngapain juga. iya betul. Hmm, ya, contohnya Oke. Ronaldo. Mungkin ada bilang Ronaldo lu suka arogan gitu. Ya, dia arogan-arogan dikit nggak apa-apa lah, dia jago banget. Betul nggak ya? Iya, iya benar benar benar. Jadi jago Iya, banget ya. Iya. iya, iya. Jadi Boleh. attitude-nya Attitude boleh boleh nakal-nakal dikit asal lu jago banget. Tapi lu udah attitude jelek, apa jualannya juga biasa aja, udah pecat aja. iya, iya, iya betul betul betul, Pak. Jadi tadi talent, Iya. attitude. Iya. Oke. Nah, setelah attitude, lihat dia Ah, punya S gak? Skillnya ada gak? skill. Oke. Heeh. Suruh dia K-nya apa, ngomong Pak? presentasi. Kayaknya knowledge. 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 Oke. Ya, ya, ya. Nah, nih udah terjawab ya. Jadi teman-teman sales semua, kalau memang pengen dilihat sebagai sales dan emang mau lagi hunting-hunting nih, harus matang-matang pikirin kalian punya talent yang cukup apa enggak, attitude-nya harus bener, skill-nya, dan yang terakhir knowledge. Nah, ini bocoran lagi nih buat teman-teman nih. Itu, aduh Pak, ini udah nggak berasa, udah hampir habis Pak waktunya. Aduh, Iya, ntar pertanyaan saya putus masih sendiri banyak nih jam nih. 1. Iya, iya, benar, benar, benar. Aduh, Pak Dedi, Ya, terima kasih banyak. Oh iya, ini sama-sama. ada pertanyaan terakhir, sorry nih Pak. Ini terkait dengan komunitas sales Indonesia. Gimana cara gabungnya Pak? Pertanyaan terakhir. Cara gabung di mana? Komunitas sales Indonesia. Di komunitasnya Bapak. Kalau ya, kalau komunitas sales Indonesia ini nggak sembarang orang bisa gabung. Karena kalau gabung itu pertama level harus director. Terus kedua harus ada referensi. Wah, Pak Didi referensi. Saya belum bisa kasih referensi karena harus approval pengurus. Makanya nggak semudah, wah saya mau masuk-masuk begitu. Karena memang kita di sini mau bangun kolaborasi, harus orang kenal. Karena kita banyak kolaborasi, kalau orang yang nggak kenal, nanti suatu-suatu kalau ada masalah kan kita nggak mau. Tapi coba Hmm. aja, kalau mau ntar bisa japri saya, ntar saya akan kasih tahu ke pengurus. Karena saya hanya foundernya, tetap ada pengurusnya. Ada pengurus yang ngurusin. Jadi saya hanya Oke. founder, saya yang mendirikan pertama kali, selanjutnya ada pengurus. Pengurus yang mengambil keputusan, bukan saya. Tapi saya bisa Oke. mereferensikan. Tapi tetap keputusan Nah, bukan di tangan saya, teman-teman sekalian ya. Tapi kalau mau, silakan. Silakan nanti bisa DM saya. Ya, oke. minimal ya follow Instagram saya dulu lah ya, jadi bisa kenalan saya. Tolong tolong di follow tolong. Pak, terakhir nih Pak, udah 2 kali nanya nih Iya, kayaknya Pak. Dari iya. Suyudi.taruno. Kapan Kopdar Hmm. Komisi Bogor Pak? Sekarang online lo online. Online, belum bisa Kopdar, maaf ya. Iya, iya. Oke, Pak Dedi, terima kasih Ya. banyak waktunya Pak. Luar biasa, banyak banget ilmu yang kita dapat malam ini. Saya happy banget dan pasti teman-teman yang udah join juga nih malam ini ada 91 orang yang join. Angka tertinggi malam ini di 91 orang yang udah join dan semuanya kita dapat ilmu daging. Terima kasih banyak Pak. Banyak rahasia-rahasia Pak Dedi yang terbongkar. Yeay. Pak, selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Mudah-mudahan kita Saya bisa pamit dulu ketemu ya. lagi. Siap. Siap. Terima kasih Oke. banyak Pak. Makasih. Selamat malam semuanya. Thank you. Selamat malam. Thank you Pak. Oke, luar biasa ya. Banyak banget bocor-bocoran yang kita udah dapat dari Pak Dedi malam hari ini. Bersyukur banget buat kita semua yang udah join malam hari ini di Bincang Kenari. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan yang terakhir saya juga mohon pamit. Kami dari keluarga Kenari Jaya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam hari ini. Kasih kita masukan terus. Siapa pembicara berikutnya yang kalian tunggu-tunggu. Kasih kita masukan terus. Topiknya mau apa? Tolong kita dikasih tahu, DM kita, komen kita di Instagramnya kita. Silahkan follow Instagramnya Kenari Jaya. Juga kalian bisa lihat katalog-katalog produk kita di kita ada di Tokopedia, kita ada website kenarijaya.biz atau kenarijaya.com, silahkan. Lalu kita punya program reseller buat teman-teman yang mau jadi reseller di jualhandlepintu.com, jualhandlepintu.com. Juga kita punya mobile application, sementara ini baru untuk Android, jadi silahkan untuk langsung di-download. Oke, akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Bincang Kenari minggu depan. Bye!